Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Miss akan menjelaskan tentang komunikasi penulisan humas untuk mata pelajaran OTK Humas dan Keprotokolan di tingkat 11 ini ya. Penulisan humas atau kita kenal dengan PR writing adalah keterampilan menulis ya atau writing skill. Ini khas untuk PR dalam menghasilkan naskah-naskah yang diperlukan untuk kepentingan pemberian informasi ya. Bisa juga dikatakan sebagai bentuk pencitraan positif atau popularitas perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi ada kepentingannya di situ ya. Pertama, untuk menimbulkan citra positif bagi perusahaan tersebut, dan kedua, meningkatkan popularitas perusahaan melalui penulisan. Tipe penulisan atau naskah PR itu dibagi dua. Pertama, berkaitan dengan medianya, kemudian berkaitan dengan promosi, informasi, dan komunikasi perusahaan. Yang berhubungan dengan media apa? Bisa kalian lihat misalnya press release ya, kemudian conference press atau siarannya. Kemudian berkaitan dengan promosi, berhubungan dengan misalnya newsletter, kemudian in-house magazine ya. Bisa juga laporan tahunan sebagai bentuk informasi bahwa perusahaan tersebut prospeknya ke depannya sangat bagus. Menulis ada bagian dari pokok dan fungsi dalam keahlian yang harus dimiliki oleh seorang praktisi humas, karena dengan menulis bisa tadi mengangkat citra atau popularitas perusahaan, dan seorang humas harus terampil membuat tulisan-tulisan yang menarik. Nah, secara teknis keterampilan humas dalam menulis ini sama juga dengan keterampilan menulis yang dimiliki oleh wartawan. Nah, jadi kalau misalnya punya kemampuan menulis berita, itu jadi bisa dua tuh kerjanya, sebagai PR humas atau sebagai wartawan. Nah, keterampilan menulis ini akan melancarkan tugas pokok kita sebagai seorang humas ya. Kemudian bisa menjalin hubungan yang berlangsung terus-menerus secara dinamis. Mungkin juga antara khalayak umum, internal maupun eksternal perusahaan. Kemudian saat perusahaan menjadi pusat pemberitaan media, humas bisa membuat informasi yang dirancang dengan bagus untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, jenis-jenis penulisan ada berapa? Ada siaran pers ini ya, atau press release. Bisa dalam bentuk informasi yang dituliskan panjang ya, kemudian disampaikan kepada wartawan untuk nanti mungkin dicetak di media tersebut. Tapi sekarang kita pasti perusahaan udah punya web ya. Jadi informasinya bisa dirilis di web perusahaan itu masing-masing. Karakteristik siaran pers memiliki nilai berita, yaitu aktual, faktual, penting, dan menarik. Menarik dari segi penulisannya, kemudian memberikan informasi-informasi yang terbaru, kemudian berdasarkan fakta yang ada. Struktur penulisannya, pertama ya ada head atau judul, kemudian deadline, baris tanggal. Kira-kira ini informasinya pasti kan harus update ya, nggak jangan informasi basi, makanya deadline tanggalnya itu harus jelas. Kemudian lead ya, teras berita, dan new body atau tubuh atau informasi itu sendiri. Berita sendiri artinya adalah laporan peristiwa ya yang dilaporkan oleh media massa atau dirilis. Berita yang dibuat humas atau instansi yang disampaikan kepada halayak melalui media tertentu. Kemudian ada juga surat pembaca, misalnya kalau kita lihat di sekolah itu seperti mading. Isi dan tujuannya menyampaikan atau tanggapan atau respon atau juga klarifikasi. Dan surat pembaca yaitu tanggapan, biasanya mewakili dengan mengutip berita atau surat pembaca yang sebelumnya sudah dimuat. Jadi seperti jawaban atas mungkin komplain dari pembaca. Advertorial ya, ini singkatan dari advertising dan editorial ya, berupa rencana atau tajuk opini redaksi. Advertorial disebut juga pariwara, yaitu gabungan antara promosi dengan opini mengenai suatu produk. Jadi ada penjelasan tentang produknya, kemudian ada tentang produknya. Bentuk tulisannya bisa berupa berita, feature, atau artikel, tergantung bagaimana praktisi humasnya itu mengemas informasi yang ada. Kemudian dalam bentuk selebaran ya, prospek
prospektus, yaitu selebaran. Ini produk humas yang dirancang dan dibuat untuk kepentingan publikasi. Bisa digunakan untuk internal maupun eksternal. Sebagai contoh, pernah ngeliat nggak sih di pinggir jalan atau kalian dapat brosur-brosur selebaran tentang motor? Nah, ya itu salah satu contohnya. Ya, biasanya berisi tulisan atau informasi yang berupa keterangan produk atau juga harga. Press conference atau media kit ini dia mengundang media untuk menyampaikan informasi ya yang biasa terjadi akibat adanya insidental atau tidak rutin ya memang biasanya dikerjakan atau dilakukan ya untuk meluruskan atau mengklarifikasi informasi. Bentuknya bahan tertulis sehingga kalangan pers memiliki data akurat dan lengkap tentang informasi yang akan kita sampaikan ya. Bisa juga dirilis dalam bentuk makalah, artikel ya, brosur, proposal atau mungkin juga diupload di media massa. Naskah pidato, ya udah jelas kalau naskah pidato ya kan juga sering melihat orang berpidato seperti apa. Jadi saya ambil contoh gini, presiden itu ketika berpidato itu presiden nggak bikin sendiri loh. Siapa yang bikin? Mereka para ahli bidang komunikasi yang membuatnya. Media internal, kalau di kita ya ada mading, biasanya ada informasi-informasi yang kita pajang, kita sampaikan ya, biasanya untuk komunikasi internal atau anggota internal perusahaan itu sendiri. In-house magazine, ini majalah internal yang biasanya diterbitkan oleh perusahaan. Ada majalah internal, oh banyak. Kalau perusahaan besar akan mengeluarkan in-house magazine untuk para karyawannya. Biasanya perusahaan-perusahaan besar. Ya. Oke, kita lihat ada apa videonya dari Pertamina ini. Oke, ending sambil memperhatikan subjek terima kasih yang membuat media ini ya. Cukup bagus, itulah kenapa Miss pilih untuk Miss buat pemaparan atau penjelasannya ya. Ini informasi tentang new normal di Pertamina. Penting untuk dibuat penyampaiannya. Oh penting. Pertama sebagai informasi kepada halayak adanya new normal atau peraturan baru di Pertamina. Pun untuk anggota internal atau orang-orang dalam perusahaan tersebut ya, karena kan kita tahu Pertamina itu sangat luas sekali. Kalau tidak diinformasikan keluar berita ini, khawatirnya ya masyarakat tidak tahu atau banyak orang yang tidak memahami tentang peraturan dari new normal yang dikeluarkan oleh Pertamina tersebut ya. Oke, untuk protokol ini sebenarnya bisa kalian lihat mungkin ya di YouTube juga ada. Jadi Miss anggap ini sudah contoh materi video yang sangat tepat sesuai dengan apa ya, tema berarti ya. Jadi dia menyampaikan informasi tentang adanya perubahan atau new normal ini melalui media ya. Kalau ini berarti menggunakan medianya video ya. Jadi medianya itu ternyata juga kita bisa menggunakan YouTube atau mungkin memang web Pertamina itu sendiri yang cukup terbuka, jadi bisa diakses oleh siapapun. Itu sangat bagus. Baik, demikianlah. Terima kasih sudah menyimak.